adalah harapan kami. Haleluya, amin. Oke, sekarang Ibu akan mengambil absensi musik kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Arif dengan siapa lagi? Tidak ada, Arif saja? Ibu mau tanya kembali materi yang kalian sudah pelajari pada hari kemarin ya? Tentang apa kita belajar kemarin? Tentang unsur dan senyawa. Definisi dari unsur atau pengertian dari unsur. Satu orang. Unsur merupakan suatu tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Iya, bagian terkecil dari unsur adalah atom. Oke, kalau senyawa satu orang ini Sera. Iya, bersusun atas dua atau lebih unsur ya, melalui reaksi kimia. Oke, berarti kalian masih ingat pelajaran kemarin. Nah, sekarang sebelum kita mulai pada materi yang baru, Ibu mau kasih soal. Ini dalam bentuk pilihan ganda, silahkan lingkar di lembarannya dan jangan lupa tulis nama. Bisa mengerti ya? Bisa, Bu. Beri waktu 5 menit. Ini soal yang akan kita belajar sebentar. Jadi Ibu mau cari tahu ketika Ibu kasih soal seperti ini, kalian bisa atau tidak sebelum Ibu menjelaskan materi ini. Sudah semua? Kalau sudah, Ibu minta satu orang untuk kumpul. Sera atau Desi. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian campuran. Yang kedua menjelaskan pengertian campuran homogen dan campuran heterogen. Dan yang ketiga yaitu membedakan campuran homogen dan heterogen. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, pernah buat kopi di rumah atau pernah minum kopi? Angkat tangan yang minum kopi. Oke, nah, Ibu mau tanya yang minum kopi ini, bahan apa saja yang kalian gunakan untuk membuat kopi? Kopi, gula, Kopi, gula, air, gula, ya. Kopi, air, gula. Lalu, angkat tangan yang minum teh. Ibu mau tanya lagi, bahan apa saja ketika kalian membuat teh? Yang dibutuhkan air, gula, daun teh, ya, air, gula, daun teh. Nah, itu disebut dengan campuran. Kalau begitu, apa pengertian dari campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih masing yang punya sifat zat asli. Iya, campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Misalkan kita buat kopi tadi toh, ada dari kopi yang zat padat, ada gula zat padat, dan ada air zat cair. Sudah berapa saat ini? 3. Itu dikatakan campuran.
Nah, dalam campuran itu terbagi atas dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk mengetahui mana yang campuran homogen dan mana yang campuran heterogen, kita melakukan percobaan. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk secara berkelompok dan terdiri dari 4 kelompok. Ya. Silakan. Dari setiap kelompok mewakili 2 orang untuk mengambil bahan dan alat yang ada di depan. Silakan. Ibu membagikan LKPD. Dengar dulu penjelasan Ibu. Jadi kerjakan dulu yang di dalam tabel, amati yang kalian lakukan. Lalu setelah isi semua di dalam tabel, sudah jawab di dalam tabel, baru kalian diskusikan dari kelima pertanyaan yang ada di LKPD. Isi jawaban itu apa? Bisa mengerti ini? Bisa? Oke, ada pertanyaan? Nah, kerjakan dulu, jika bingung sebentar tanya Ibu ya. Oke, silakan kerjakan. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk kita presentasi. Ibu minta dari kelompok 1 yang kedua. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Selamat pagi teman-teman. Pagi saudara. Terima kasih atas waktu yang kami sampaikan hasil diskusi kami. Campuran yang diamati garam dan air bercampur rata gula dan air bercampur rata dan homogen. Nomor 3, kopi dan air tidak tercampur rata berkurang Kopi dan air. Ini campuran heterogen. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi dengan diangkat jawaban tercampur dan tidak tercampur. Nomor 2. Berdasarkan penelitian kecelakaan yang telah berjelas apa yang disebut dengan peraturan yang harus jawaban campuran heterogen. Nomor 3. Berdasarkan sumber bacaan yang tidak yang telah kalian baca, apa yang disebut dengan jawaban campuran
presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi dari ketiga kelompok. Ada yang mau bertanya atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi Desi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok kedua. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, garam dan air tercampur rata dan jernih atau yang disebut campuran homogen. Yang kedua, gula dan air tercampur rata, jernih atau disebut campuran homogen. Yang ketiga, kopi dan air tidak tercampur rata yang disebut campuran heterogen. Yang keempat, terigu dan air tidak tercampur rata atau disebut campuran heterogen. Apa yang terjadi dengan keempat gelas tersebut yang berbeda-beda isinya setelah diaduk, tercampur rata dan tidak tercampur rata. Nomor 2, berdasarkan sumber bacaan yang telah kalian baca, apa yang disebut dengan campuran yang dapat menyatu. Yang dapat menyatu adalah campuran homogen. Berdasarkan sumber bacaan yang telah kalian baca, apa yang disebut yang tidak menyatu. Yang disebut yang tidak menyatu, campuran heterogen. 4, berdasarkan data hasil pencobaan, tulislah pengertian dari campuran homogen dan heterogen serta penyebabkan berdasarkan campuran dan heterogen. Pengertian campuran homogen adalah yang tercampur rata atau yang disebut larutan. Campuran heterogen adalah yang tidak tercampur rata saat yang tidak dapat tercampur satu dengan lain secara sempurna. Contohnya homogen, garam dan air, dan gula dan air. Heterogen, air dan kopi dan tepung terigu dan air. Nomor 5, setelah melakukan pencobaan tentang campuran homogen dan heterogen di atas dan menjawab pertanyaan diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa campuran heterogen ternyata tidak tercampur rata dan campuran homogen ternyata tercampur rata. Sekian dan terima kasih. Oke, dari diskusi ini ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi Nurdin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 karena akan presentasi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Campuran yang diamati: garam, gula, kopi, tepung terigu, garam dan air tercampur rata, campur homogen. Gula dan air tercampur rata, campuran homogen. Kopi dan air tidak tercampur rata, campuran heterogen. Tepung terigu dan air tidak tercampur rata, campuran heterogen.
kotor, bersih, jernih, dan ada yang tidak tercampur rata. Nomor 2, berdasarkan sumber bacaan yang telah kalian baca, apa yang disebut dengan campuran yang dapat menyatu gula. 3, berdasarkan sumber bacaan yang telah kalian baca, apa yang disebut dengan campuran yang tidak dapat menyatu. Kopi, tepung terigu, garam. Berdasarkan data hasil percobaan, tulislah pengertian dari campuran homogen dan heterogen serta kelompokan berdasarkan campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, garam dan air. Garam dan air, uang kopi dan air. Campuran yang heterogen adalah campuran pasir dan air pada kegiatan tersebut berbeda dengan dia. Perabutan gula pada campuran pasir dan air tentu kami dapat membedakan antara pasir dan air. Contoh, gula dan air, tepung terigu dan air. Nomor 5, setelah melakukan percobaan dengan campuran homogen dan heterogen di atas dan menjawab pertanyaan diskusi, kita dapat disimpulkan bahwa homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan serta mencampur di dalamnya. Contohnya, gula dan air, garam dan air. Heterogen adalah seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama, tidak serba sama. Contohnya, tepung terigu dan air, kopi dan air. Sekian dari saya. Ada tanggapan? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Pak Julia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Campuran yang diamati: garam dan air, gula dan air, kopi dan air, tepung terigu dan air. Garam dan air tercampur rata atau jernih atau yang disebut campuran homogen. Gula dan air tercampur rata atau yang disebut campuran homogen. Kopi dan air tidak tercampur rata atau yang disebut campuran heterogen. Kopi dan air, tepung terigu dan air tidak tercampur rata atau yang disebut heterogen. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi
percobaan, tulislah pengertian dari campuran homogen dan heterogen serta kelompokkan berdasarkan campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh campuran homogen adalah garam dan air, gula dan air. Campuran heterogen adalah kopi dan air, tepung terigu dan air. Nomor 5. Setelah melakukan percobaan tentang campuran homogen dan heterogen di atas dan menjawab pertanyaan diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa campuran homogen tercampur rata atau jernih atau yang disebut dengan larutan, sedangkan campuran heterogen yang tidak dapat tercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh campuran heterogen dan homogen: gula dan air, garam dan air, kopi dan air, tepung terigu dan air. Sekian dan Oke, ada tanggapan? Tidak ada terus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kalian sudah melakukan percobaan dan sudah menyampaikan hasil diskusi ya. Sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Oke, sekarang Ibu mau tanya kembali seperti tujuan pembelajaran kita di atas. Kita mengambil kesimpulan ya dari tujuan pembelajaran di atas. Oke, apa tadi pengertian campuran? Oke, itu pengertian dari campuran yang sudah dijelaskan oleh Sera. Yang berikut, campuran terbagi atas berapa bagian? Angkat tangan, angkat tangan. Ada berapa bagian? 2. Atas? 2. Yaitu? Campuran homogen dan campuran heterogen. Iya, campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, apa definisi dari campuran homogen? Apa definisi atau pengertian dari campuran homogen? Silakan Julia. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Iya, betul sekali. Sekarang, apa pengertian dari campuran heterogen? Silakan Sera. Iya, campuran tadi sudah dijelaskan oleh Julia. Campuran homogen adalah campuran yang tercampur dengan sempurna antara air dan gula, garam. Kita tidak bisa bedakan lagi ya. Nah, itu dikatakan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang tidak sempurna atau tidak menyatu. Ini kamu lihat, kalian masih bedakan antara mana tepung dan mana air. Yang tidak tercampur rata itulah yang disebut dengan campuran heterogen. Apa perbedaan antara campuran homogen dan heterogen? Campuran homogen tercampur rata atau jernih, sedangkan campuran heterogen tidak tercampur rata atau kotor. Iya, tepuk tangan dulu. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Betul. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu menyiapkan LKPD lagi. LKPD. Ya. Post tes terakhir ya. Tes setelah kalian mendengar pelajaran tadi, kalian mengisi jawaban ini. Pilihan ganda coba. Silakan kerja. Oke.
Tempat yang lain sudah? Sudah? Kumpul sudah? Sudah Bu? Informasi minta satu orang bagian kumpul. Kalian dengan LKPD-nya tadi ya, secara kelompok. Silakan kumpul cepat. Oke, tugas yang kalian postes, yang kalian kerjakan ini, nanti Ibu periksa, nanti Ibu sampaikan nilainya ya. Ya. Dan hasil percobaan kalian Ibu akan sampaikan nilai prakteknya dengan nilai postes dan pretest ya pada pertemuan berikut. Nah, untuk minggu depan, materi kita minggu depan yaitu tentang asam dan basa. Jika ada buku di rumah, bisa baca, cari itu materi, atau mungkin yang ada punya HP, lihat di Google, cari materi asam dan basa. Apa itu materi asam dan basa? Ya, bisa? Bisa Bu? Bisa. Oke. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Selamat siang.